Aku pulang dinas dengan rindu ingin memeluk ibuku, tapi yang kutemukan justru beliau tidur di emperan toko beralaskan karung. Dengan air mata, ibu hanya berbisik, "Aku diusir suamimu." Saat itulah aku sadar, suami yang paling kupercaya ternyata telah menjual rumah peninggalan ayahku. Tapi lihatlah bagaimana aku membalas pengkhianatan itu tanpa kehilangan semuanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Sanum. Jika ada satu pelajaran yang paling menyakitkan dalam hidupku, itu adalah kenyataan bahwa seseorang bisa kehilangan dua hal paling berharga dalam waktu yang hampir bersamaan. Sosok yang paling dicintai dan rasa percaya kepada orang yang paling dekat. Namun, semua itu belum kusadari saat kisah ini dimulai. Saat itu, aku masih percaya bahwa hidup perlahan sedang memperbaiki luka yang ditinggalkan oleh takdir. 4 bulan sebelumnya, hidupku berubah dalam sekejap. Ayahku meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ketika sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota. Siang itu masih begitu jelas tersimpan di dalam ingatanku. Aku sedang berada di ruang rapat perusahaan tempatku bekerja ketika ponselku berdering berkali-kali. Nomor yang tidak kukenal terus memanggil hingga akhirnya aku meminta izin keluar ruangan. Suara di seberang telepon terdengar berat. Apakah benar ini keluarga Pak Rahmat? Dadaku langsung berdebar. Iya, saya anaknya. Kami dari rumah sakit. Mohon segera datang. Kalimat singkat itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tiba di rumah sakit dengan napas memburu. Lorong IGD dipenuhi aroma obat-obatan yang menusuk hidung. Di sudut ruangan kulihat ibuku, Miranda, terduduk lemas sambil memegang tas lusuh miliknya. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan ketika melihatku datang, ia langsung memelukku erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pelukan itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Aku kehilangan ayah. Hari itu dunia seolah berhenti berputar. Ayah adalah sosok yang selalu menjadi tempatku pulang. Beliau bukan orang kaya sejak lahir. Semua yang kami miliki dibangun sedikit demi sedikit melalui kerja keras selama puluhan tahun. Rumah besar tempat kami tinggal bukan hadiah dari siapapun, melainkan hasil perjuangan ayah membuka usaha material bangunan sejak usianya masih muda. Meski rumah kami tergolong mewah dibandingkan rumah-rumah di sekitar lingkungan, ayah tidak pernah mengajarkan hidup bermewah-mewahan. Beliau selalu berkata bahwa rumah hanyalah tempat berteduh. Yang membuatnya terasa hangat adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kalimat itu sering beliau ulangi setiap kali kami makan malam bersama. Rumah sebesar apapun tidak ada artinya kalau penghuninya saling menyakiti. Saat itu aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak pernah menyangka kalimat tersebut kelak menjadi pengingat yang terus menghantuiku. Beberapa hari setelah pemakaman selesai, notaris keluarga datang membawa sebuah map coklat. Di ruang tamu yang masih dipenuhi suasana duka, beliau menjelaskan bahwa ayah telah menyiapkan surat wasiat jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Semua dokumen sudah lengkap dan sah secara hukum. Rumah yang kami tempati sepenuhnya diwariskan kepadaku. Aku sempat menolak. Kenapa bukan atas nama ibu saja? Tanyaku lirih. Notaris itu tersenyum tipis. Ayahmu sudah memikirkan semuanya. Beliau hanya meninggalkan satu pesan. Beliau membuka secarik surat yang ditulis tangan oleh ayah. Tulisan tangan itu langsung membuat mataku berkaca-kaca. Sanum, kalau kamu membaca surat ini berarti ayah sudah tidak ada. Rumah ini ayah titipkan kepadamu bukan karena ayah lebih menyayangimu daripada ibumu. Justru karena ayah percaya kamu akan menjaga ibumu sampai kapanpun. Jangan pernah biarkan Miranda merasa sendirian. Selama rumah ini masih berdiri, pastikan ibumu selalu memiliki tempat untuk pulang. Aku tak sanggup melanjutkan membaca. Air mataku jatuh membasahi surat itu.
Sementara Miranda hanya menangis pelan sambil memegang foto ayah yang diletakkan di atas meja. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri akan memenuhi amanah terakhir ayah, apapun yang terjadi. Aku bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan distribusi nasional. Pekerjaanku memang menyita banyak waktu, tetapi penghasilanku cukup untuk memenuhi kebutuhan kami berdua. Aku bukan wanita yang terbiasa bergantung kepada orang lain. Sejak kuliah, aku sudah bekerja paruh waktu demi membantu meringankan beban ayah. Ayah selalu bangga melihatku mandiri. Perempuan harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, begitu katanya. Nasihat itu tertanam kuat dalam hidupku. Setiap pagi aku berangkat bekerja pukul 7. Sebelum berangkat, aku selalu menyiapkan sarapan bersama ibu. Miranda adalah perempuan yang sangat sederhana. Meski kini tinggal di rumah besar, kebiasaannya tidak pernah berubah. Ia tetap bangun sebelum subuh, menyapu halaman sendiri, menyiram tanaman, lalu memasak makanan favoritku. Aku berkali-kali memintanya beristirahat. Ibu tidak usah capek-capek. Namun ia selalu tersenyum. Selama ibu masih kuat, biarkan ibu melakukan yang ibu suka. Begitulah ibuku. Ia tidak pernah meminta apapun. Tidak pernah mengeluh. Bahkan setelah kehilangan suaminya, ia masih berusaha terlihat tegar di depanku agar aku tidak semakin sedih. Padahal aku tahu, setiap malam diam-diam ia masih menangis di kamar sambil memandangi foto ayah. Aku juga tidak jauh berbeda. Seringkali aku terbangun tengah malam hanya karena memimpikan ayah sedang duduk di teras rumah sambil menyeduh kopi kesukaannya. Ketika sadar bahwa semua itu hanyalah mimpi, dadaku kembali terasa kosong. Di tengah masa-masa sulit itulah Eza selalu hadir. Aku mengenalnya hampir 2 tahun sebelum kami menikah. Kami bertemu karena dikenalkan oleh teman kantor. Kesan pertamaku terhadapnya sangat baik. Ia ramah, sopan, dan selalu berbicara dengan nada yang tenang. Namun yang paling membuatku yakin bukanlah sikapnya kepadaku, melainkan caranya memperlakukan ibuku. Setiap kali datang ke rumah, Eza tidak pernah duduk berpangku tangan. Ia selalu membantu apapun yang bisa dikerjakannya. Kadang ia memperbaiki keran yang bocor. Kadang ia mengganti lampu halaman. Sesekali ia datang membawa buah-buahan atau makanan kesukaan Miranda. Ibu suka pisang rebus, kan? Tanyanya suatu sore sambil menyerahkan 1 kantong belanja. Miranda tertawa kecil. Kamu kok hafal? Soalnya waktu itu ibu pernah cerita. Hal-hal kecil seperti itu membuat ibuku cepat menyayanginya. Bahkan suatu malam, ketika kami sedang membereskan meja makan, Miranda berkata pelan kepadaku, "Kalau memang Eza serius, ibu ikhlas." Aku menoleh. Ibu yakin? Miranda mengangguk. Yang ibu lihat bukan seberapa banyak uangnya, tapi bagaimana dia menghormati orang tua. Jawaban itu membuatku semakin mantap. Hubunganku dengan Eza berjalan semakin serius. Ia juga sangat perhatian terhadap pekerjaanku. Jika aku lembur, ia akan menjemputku. Jika aku sedang banyak tekanan di kantor, ia mendengarkan semua keluh kesahku tanpa pernah memotong pembicaraan. Sedikit demi sedikit, aku mulai percaya bahwa Tuhan sedang mengirim seseorang untuk menutup luka setelah kepergian ayah. Beberapa bulan kemudian, Eza melamarku. Lamaran itu berlangsung sederhana di ruang tamu rumah kami. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa kerabat. Aku masih ingat bagaimana Eza menggenggam tangan Miranda sebelum prosesi dimulai. "Ibu," katanya penuh hormat, "izinkan saya menjaga Sanum." Miranda menitikkan air mata. "Jaga juga dirimu sendiri. Dan jangan pernah sakiti anak saya." Eza mengangguk mantap. "Saya janji." Kalimat itu terdengar begitu tulus hingga tak seorang pun meragukannya. Pernikahan kami pun dilaksanakan 2 bulan kemudian. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada gedung megah. Kami memilih mengadakan akad dan resepsi sederhana di halaman rumah peninggalan ayah.
Tetangga datang membawa doa. Kerabat membantu memasak. Suasana hangat memenuhi setiap sudut rumah. Di pelaminan, aku sempat menatap foto ayah yang diletakkan di meja kecil dekat pintu masuk. Dalam hati aku berbisik, "Ayah, Sanum sudah menemukan seseorang yang akan menjaga kami. Andai saja aku tahu masa depan, mungkin hari itu aku akan menangis bukan karena bahagia." Setelah resmi menjadi suami istri, Eza pindah ke rumah kami. Awalnya semuanya berjalan sangat baik. Setiap pagi ia mengantar aku bekerja sebelum berangkat ke kantornya sendiri. Sore hari, ia sering pulang membawa camilan untuk ibu. Kadang mereka berdua sudah duduk di teras ketika aku tiba di rumah. Miranda bercerita tentang tanaman bunga, sementara Eza mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mereka tertawa bersama. Melihat pemandangan itu membuat hatiku hangat. Aku merasa keputusan menikah dengannya adalah pilihan terbaik. Rumah yang dulu terasa sepi setelah kepergian ayah kini kembali dipenuhi suara tawa. Aku mulai percaya bahwa hidup akhirnya berpihak kepadaku. Malam-malam kami diisi makan bersama, menonton televisi, atau sekadar menikmati teh hangat di ruang keluarga. Eza bahkan sering memanggil Miranda dengan sebutan, "Ibu," bukan, "Mama mertua," seolah benar-benar menganggapnya sebagai orang tua kandungnya sendiri. Miranda berkali-kali berkata kepadaku, "Ayahmu pasti tenang melihat kita sekarang." Aku hanya tersenyum sambil mengangguk. Hari-hari terus berlalu dengan damai. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada masalah berarti. Semuanya tampak begitu sempurna hingga aku tidak pernah sedikit pun mencurigai sesuatu. Hingga pada suatu malam, ketika aku sedang mandi dan Miranda sudah lebih dulu masuk ke kamarnya untuk beristirahat, Eza masih duduk sendirian di ruang kerja ayah yang kini jarang digunakan. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Di atas meja tampak sebuah map coklat berisi dokumen-dokumen penting peninggalan ayah. Eza membuka perlahan isi map tersebut. Tatapannya berhenti pada satu lembar sertifikat rumah yang dibungkus plastik bening agar tidak rusak. Ia memperhatikan setiap tulisan di atasnya dengan sangat saksama. Jari-jarinya mengusap bagian nama pemilik yang tertera di sana, lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang begitu cepat menghilang ketika mendengar langkah kakiku mendekati ruangan. Dengan tenang, ia segera menutup map itu kembali, mengembalikannya ke tempat semula, lalu menyapaku seolah tidak terjadi apa-apa. "Aku cuma lihat-lihat berkas peninggalan ayah," katanya sambil tersenyum hangat. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Bagiku, malam itu hanyalah malam biasa di dalam rumah yang dipenuhi cinta, kepercayaan, dan harapan. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa di balik senyum lembut suamiku, telah tumbuh sebuah niat yang kelak akan menghancurkan seluruh hidup kami. Hari-hari setelah pernikahan masih berjalan seperti biasa. Aku tetap berangkat bekerja setiap pagi, sementara Eza berangkat beberapa menit setelahku. Ibu, Miranda, tetap mengisi harinya dengan merawat tanaman di halaman, memasak makanan favorit kami, dan sesekali mengobrol dengan para tetangga. Rumah peninggalan ayah masih dipenuhi tawa yang membuatku percaya bahwa pesan terakhir ayah benar-benar sedang kujalankan. Namun, ketenangan itu perlahan mulai diuji ketika kantorku mengumumkan sebuah tugas mendadak. Suatu pagi, manajer memanggilku ke ruangannya. "Sanum, minggu depan ada audit cabang di Surabaya. Kamu yang kami tunjuk mewakili kantor pusat." Aku sedikit terkejut. Selama ini aku memang sering dipercaya menangani pekerjaan penting, tetapi biasanya hanya berlangsung 1 atau 2 hari. Kali ini jadwalnya berbeda. "Berapa lama saya di sana, Pak?" 4 sampai 5 hari. Mungkin bisa lebih kalau ada kendala. Aku mengangguk. Sebagai karyawan, aku tidak mungkin menolak. Lagi pula, kesempatan itu juga menjadi bentuk kepercayaan perusahaan terhadap kemampuanku. Sepulang kerja, aku langsung menceritakan kabar itu kepada Eza dan ibu saat kami makan malam bersama. Miranda tampak sedikit khawatir. 5 hari itu lama juga, Nak. Aku tersenyum menenangkan. "Tenang saja, Bu.
Sekarang sudah gampang video call. Sanum pasti telepon setiap hari. Eza segera menyahut sambil menyendok sayur ke piring Miranda. Ibu jangan khawatir. Selama Sanum pergi, saya yang akan menemani ibu. Mendengar ucapan itu, hatiku terasa hangat. Aku menatap suamiku penuh rasa syukur. Terima kasih, Mas. Eza hanya tersenyum. Itu sudah kewajiban saya. Beberapa hari kemudian, sebelum keberangkatanku, aku menyiapkan berbagai kebutuhan rumah. Kulkas kupenuhi dengan bahan makanan. Tagihan listrik dan air kubayar lebih awal agar tidak ada yang terlambat. Bahkan obat-obatan rutin Miranda kususun rapi di atas meja makan lengkap dengan jadwal minumnya. Pagi keberangkatan itu, aku memeluk ibuku erat. Jaga kesehatannya, Bu. Miranda mengusap rambutku seperti ketika aku masih kecil. Kamu juga hati-hati di jalan. Aku kemudian menoleh kepada Eza. Mas, titip ibu. Ya. Tatapanku penuh harapan. Aku cuma tenang kalau ibu sama kamu. Eza menggenggam bahuku sambil mengangguk mantap. Percaya sama aku. Kalimat itu membuatku benar-benar berangkat tanpa sedikit pun rasa curiga. Mobil yang membawaku menuju bandara perlahan menghilang dari halaman rumah. Dari balik kaca, kulihat Eza melambaikan tangan bersama Miranda. Aku membalas senyum mereka sebelum kendaraan berbelok meninggalkan kompleks perumahan. Aku tidak tahu bahwa tepat setelah mobilku hilang dari pandangan, senyum di wajah Eza ikut lenyap. Wajahnya berubah datar. Tatapan matanya yang biasanya lembut mendadak terasa dingin. Ia berbalik memasuki rumah tanpa lagi menoleh kepada Miranda. Ibu, mau dibuatkan teh? Tanya Miranda seperti biasa. Tidak usah. Jawabannya singkat. Miranda menganggap mungkin Eza sedang lelah. Namun perubahan itu semakin jelas sejak siang hari. Saat makan siang, Miranda memasak ayam kecap kesukaan Eza. Ketika hidangan disajikan, Eza hanya mencicipi satu suap lalu meletakkan sendoknya dengan kasar. Asin. Miranda terdiam. Maaf, mungkin ibu kebanyakan garam. Kalau masak ya pakai otak sedikit. Nada suara Eza begitu tajam hingga Miranda terpaku. Selama ini Eza tidak pernah berbicara seperti itu. Miranda memilih diam. Ia segera membawa piring itu ke dapur dan memasak ulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hati ia mencoba berpikir positif. Mungkin Eza sedang banyak masalah pekerjaan. Namun kejadian serupa terus berulang. Keesokan harinya Eza marah hanya karena handuk di kamar mandi belum diganti. Hari berikutnya ia membentak Miranda karena halaman belum disapu sejak pagi. Padahal selama ini semua pekerjaan rumah selalu dilakukan sendiri oleh Miranda tanpa pernah mengeluh. Ibu ini kerjanya apa sih di rumah? Bentak Eza. Miranda menunduk. Maaf, tadi ibu kurang enak badan. Alasan. Jawaban itu menusuk hati wanita tua tersebut. Meski begitu, Miranda tetap memilih mengalah. Ia tidak ingin rumah tangga anak semata wayangnya retak hanya karena persoalan kecil. Setiap kali Sanum menelepon melalui video call, Miranda selalu memaksakan senyum. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Eza baik sama ibu. Miranda melirik ke arah Eza yang duduk di ruang tamu sambil memperhatikan mereka. Iya, baik. Eza bahkan ikut mendekat. Ibu sehat kok. Aku yang berada ratusan kilometer jauhnya sama sekali tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Begitu panggilan berakhir, wajah Eza kembali berubah. Kalau Sanum telepon, jangan banyak bicara. Miranda hanya mengangguk pelan. Di sisi lain, Eza mulai menjalankan rencana yang selama ini disusunnya diam-diam. Suatu sore, ketika Miranda sedang menyiram bunga di halaman belakang, Eza menerima telepon. Iya, Pak Rudi. Suara di seberang merupakan seorang makelar properti yang sudah lama dikenalnya. Rumahnya siap dipasarkan. Siap. Dokumennya lengkap. Eza tersenyum tipis. Semua sudah saya urus.
Beberapa bulan sebelum menikah, diam-diam Eza ternyata telah mempelajari seluruh dokumen rumah. Ia mengetahui bahwa sertifikat memang atas nama Sanum, tetapi ia juga mulai mengumpulkan berbagai salinan identitas, tanda tangan lama, hingga dokumen pendukung yang nantinya bisa digunakan untuk melancarkan niatnya. Bahkan setelah menikah, ia beberapa kali meminta Sanum menandatangani berkas dengan alasan administrasi bank dan asuransi. Saat itu Sanum tidak pernah berpikir buruk karena seluruh dokumen terlihat biasa saja. Yang tidak diketahui Sanum, sebagian tanda tangan itu kemudian disalahgunakan untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses pengalihan hak dan penjualan rumah melalui cara yang melanggar hukum. Pembelinya sudah ada, lanjut Pak Rudi. Harga cocok. Kalau begitu, secepatnya kita selesaikan. Pembicaraan itu ternyata didengar Miranda yang baru saja masuk dari halaman belakang. Ia berdiri membeku di balik dinding ruang makan. Rumah dijual? Mustahil. Rumah itu adalah peninggalan terakhir suaminya. Dengan langkah gemetar, Miranda mendekati ruang tamu. Eza, tadi kamu bilang rumah dijual. Eza langsung menutup telepon. Kenapa ibu menguping? Miranda menggeleng panik. Ibu tidak sengaja dengar. Rumah ini tidak boleh dijual. Itu amanah ayahnya Sanum. Sorot mata Eza berubah tajam. Itu bukan urusan ibu. Bukan urusan? Suara Miranda mulai bergetar. Rumah ini dibangun oleh almarhum suami saya puluhan tahun. Sanum juga tidak pernah bilang mau menjual. Eza berdiri. Perlahan ia mendekati Miranda. Mulai sekarang, jangan ikut campur urusan saya. Miranda memberanikan diri. Saya akan telepon Sanum. Kalimat itu seolah menjadi pemicu ledakan. Dengan gerakan cepat, Eza merebut ponsel dari tangan Miranda. Tidak usah. Miranda kaget. Eza, jangan seperti ini. Diam. Bentakan keras menggema di seluruh rumah. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Miranda benar-benar melihat wajah asli menantunya. Tidak ada lagi senyum lembut. Tidak ada lagi suara sopan. Yang berdiri di hadapannya hanyalah seorang pria penuh amarah dan keserakahan. Kamu sudah tidak berguna di rumah ini. Miranda menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Eza menunjuk pintu depan. Keluar. Miranda mengira itu hanya luapan emosi sesaat. Eza, nanti kalau Sanum pulang. Saya bilang keluar. Eza menarik lengan Miranda hingga wanita tua itu hampir kehilangan keseimbangan. Air mata mulai mengalir di pipi Miranda. Jangan lakukan ini rumah suami saya. Bukan lagi. Jawaban singkat itu membuat dada Miranda sesak. Eza kemudian masuk ke kamar, mengambil koper kecil milik Miranda, lalu memasukkan pakaian seadanya secara asal. Beberapa baju terjatuh ke lantai, tetapi ia tidak peduli. Tas kecil itu dilemparkan ke dekat pintu. Ambil barangmu. Miranda memunguti pakaian sambil menangis. Eza, kasihanilah saya. Namun hati pria itu telah membatu. Ia membuka dompetnya, mengambil beberapa lembar uang, lalu menghitungnya tanpa ekspresi. 500.000. Uang itu disodorkan begitu saja. Nih. Miranda menatap uang tersebut dengan mata berkaca-kaca. Apa ini? Buat hidup. Lalu saya tinggal di mana? Itu bukan urusan saya. Miranda menggenggam uang itu dengan tangan gemetar. Jumlah tersebut bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar sederhana selama beberapa minggu. Eza, saya ini ibunya Sanum. Justru karena itu saya suruh pergi. Kalimat tersebut menghantam hati Miranda lebih keras daripada bentakan apapun. Tanpa memberi kesempatan berbicara lagi, Eza membuka pintu rumah lebar-lebar. Lain kali jangan pernah kembali. Brak, pintu ditutup keras tepat di depan wajah Miranda. Wanita tua itu berdiri mematung di teras rumah yang selama puluhan tahun menjadi tempat tinggalnya bersama sang suami. Rumah yang penuh kenangan.
Rumah tempat Sanum tumbuh dewasa. Rumah tempat mereka tertawa dan menangis bersama. Kini ia tidak lagi diizinkan menginjakan kaki di dalamnya. Beberapa hari berikutnya, proses penjualan rumah berlangsung cepat. Berkas-berkas yang telah dipersiapkan Eza sejak lama membuat transaksi tampak berjalan mulus di hadapan pihak-pihak yang tidak mengetahui adanya tipu muslihat. Saat aku masih sibuk menyelesaikan audit di luar kota dan hanya sempat mengirim pesan singkat kepada ibu setiap malam, rumah warisan ayah resmi berpindah tangan kepada pembeli baru. Sementara itu, Miranda terus berjalan menyusuri jalanan kota tanpa tujuan yang jelas. Di tangan kanannya hanya ada tas kecil berisi beberapa potong pakaian. Di tangan kirinya tergenggam erat uang Rp500.000 yang terasa begitu berat, bukan karena nilainya, melainkan karena itulah harga yang diberikan seseorang untuk mengusir seorang ibu dari rumah yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama puluhan tahun. Langkahnya semakin pelan ketika matahari mulai tenggelam. Air mata terus mengalir tanpa mampu ia bendung. Dengan tubuh yang lelah dan hati yang hancur, Miranda terus melangkah menyusuri trotoar, tidak tahu harus menuju kemana, hanya ditemani tas kecil berisi pakaian dan kenangan yang baru saja direnggut darinya. Sementara itu, ratusan kilometer dari tempat ibuku berjalan tanpa tujuan, aku sama sekali belum mengetahui bahwa hidupku telah berubah untuk kedua kalinya dalam tahun yang sama. Aku justru sedang duduk di dalam kereta menuju bandara dengan hati yang terasa jauh lebih ringan dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Audit yang menjadi alasan keberangkatanku akhirnya selesai lebih cepat dari perkiraan. Pekerjaan yang sempat membuatku tegang berhasil kuselesaikan dengan baik, bahkan atasanku memberikan apresiasi karena laporan keuangan cabang berhasil dirapikan dalam waktu singkat. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi bayangan sederhana yang selalu membuatku tersenyum. Aku membayangkan ibu sedang menunggu di teras rumah sambil menyiram bunga kesayangannya. Sementara Eza mungkin sudah menyiapkan makan malam seperti beberapa kali ia lakukan sebelum aku berangkat. Aku bahkan sempat mampir ke sebuah pusat oleh-oleh di dekat bandara, untuk membeli beberapa makanan khas Surabaya. Untuk ibu, kubelikan kerupuk udang dan kue lapis yang pernah ia katakan ingin mencobanya. Untuk Eza, kubelikan kopi premium yang menurut penjaga toko menjadi favorit para pecinta kopi. Aku merasa bersalah karena meninggalkan mereka hampir 5 hari penuh. Oleh sebab itu, aku ingin pulang membawa sesuatu yang dapat membuat mereka senang. Perjalanan menuju rumah terasa begitu panjang meskipun sopir taksi terus melaju dengan kecepatan normal. Aku beberapa kali memeriksa ponsel. Tidak ada balasan dari ibu sejak malam sebelumnya. Aku mengira mungkin beliau sudah tidur lebih awal atau sedang sibuk. Aku lalu menghubungi Eza. Panggilan itu baru diangkat beberapa saat kemudian. Suaranya terdengar datar, tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan memintaku berhati-hati di jalan. Jawaban singkat itu sedikit membuatku heran karena biasanya ia selalu terdengar antusias setiap kali aku hendak pulang. Namun aku mengusir rasa aneh itu dari pikiranku. Barangkali ia sedang lelah bekerja. Ketika taksi memasuki jalan menuju kompleks rumah, senyumku mulai mengembang. Aku sudah membayangkan akan memeluk ibu terlebih dahulu sebelum membuka koper. Akan tetapi, senyum itu perlahan memudar saat kendaraan berhenti tepat di depan rumah. Hal pertama yang kulihat bukanlah mobil Eza atau tanaman bunga yang biasa dirawat ibu, melainkan beberapa pekerja yang sedang mengangkat perabot ke sebuah truk. Di halaman rumah berdiri seorang pria yang sama sekali tidak kukenal. Ia sedang berbicara dengan seorang wanita sambil memegang beberapa lembar dokumen. Pagar rumah kami terbuka lebar, tetapi suasananya terasa asing. Aku turun dari taksi dengan langkah tergesa-gesa. Dadaku mendadak dipenuhi firasat buruk yang sulit dijelaskan. Aku menghampiri salah seorang pekerja dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pria itu menjawab dengan santai bahwa rumah tersebut baru saja berpindah pemilik dan mereka diminta membantu memindahkan beberapa barang yang tersisa. Aku membeku di tempat. Kalimat itu terdengar begitu mustahil hingga aku mengira sedang salah mendengar.
Aku menoleh ke arah rumah yang selama ini menjadi simbol perjuangan ayah. Rumah itu memang berdiri di tempat yang sama, tetapi suasananya telah berubah. Beberapa pot bunga yang ditata ibu sudah dipindahkan. Sebagian dekorasi ruang tamu tampak dibungkus kardus. Aku merasa seolah sedang berdiri di depan rumah orang lain. Tanpa berpikir panjang, aku berlari memasuki rumah. Di ruang tamu kulihat Eza sedang berbincang dengan seorang pria berpakaian rapi. Begitu melihatku datang, wajahnya sempat berubah tegang sebelum akhirnya memaksakan senyum. Pria yang bersamanya segera berpamitan dan keluar. Aku berdiri beberapa langkah di depan suamiku dengan napas memburu. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada pelukan. Yang ada hanya tatapan penuh kebingungan dan rasa takut yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku meminta penjelasan mengenai apa yang sedang terjadi. Dengan sangat tenang, Eza mengatakan bahwa rumah itu memang sudah dijual. Menurutnya, keputusan tersebut diambil demi masa depan kami. Ia berdalih bahwa rumah terlalu besar untuk ditempati bertiga dan hasil penjualannya akan digunakan membeli rumah baru yang lebih modern sekaligus membuka usaha. Kata-katanya mengalir begitu lancar, seolah semuanya telah direncanakan sejak lama. Ia juga mengaku sudah berusaha menghubungiku, tetapi karena aku sibuk bekerja, ia memutuskan mengambil keputusan sendiri. Penjelasan itu terdengar rapi, tetapi justru membuatku semakin bingung. Aku tidak pernah sekalipun membicarakan rencana menjual rumah. Rumah itu bukan sekadar aset. Rumah itu adalah pesan terakhir ayah. Aku segera bertanya tentang ibu. Eza menjawab singkat bahwa Miranda sedang tinggal sementara di rumah saudara jauhnya, karena merasa kurang nyaman dengan proses perpindahan rumah. Alasannya terdengar masuk akal di permukaan, tetapi ada sesuatu yang membuatku tidak percaya. Aku meminta alamat rumah saudara tersebut. Eza tampak berpikir cukup lama sebelum akhirnya menyebut sebuah daerah yang tidak asing di telingaku. Anehnya, ia tidak dapat menjelaskan alamat lengkap maupun nama jalan dengan jelas. Semakin lama aku memperhatikannya, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Tatapan matanya tidak lagi setenang dulu. Ia beberapa kali mengalihkan pandangan setiap kali aku menanyakan keberadaan ibu. Aku tidak mau membuang waktu. Tanpa membuka koper, aku langsung keluar rumah dan menuju alamat yang disebutkan Eza. Perjalanan hampir 1 jam itu berakhir sia-sia. Saudara yang dimaksud ternyata sudah pindah bertahun-tahun lalu. Tidak seorang pun mengetahui keberadaan Miranda. Aku mencoba menghubungi nomor ponselnya berulang kali, tetapi selalu tidak aktif. Rasa panik mulai menguasai pikiranku. Aku menghubungi beberapa tetangga lama. Sebagian mengatakan sudah beberapa hari tidak melihat ibu. Sebagian lagi mengira beliau ikut pindah bersama kami. Tidak ada satu jawaban pun yang membuatku tenang. Hari mulai menjelang sore ketika aku memutuskan menyusuri beberapa tempat yang biasa dikunjungi ibu. Aku mendatangi musala tempat beliau sering mengikuti pengajian, pasar tradisional langganannya, hingga taman kecil tempat beliau biasa membeli bibit tanaman. Semua usahaku tidak membuahkan hasil. Setiap menit yang berlalu membuat rasa bersalah di dalam diriku semakin besar. Aku terus bertanya-tanya mengapa selama beberapa hari terakhir tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Aku mengingat kembali setiap panggilan video selama berada di luar kota. Senyum ibu yang tampak dipaksakan kini muncul jelas di dalam ingatanku. Tatapan matanya saat itu ternyata menyimpan kesedihan yang gagal kubaca. Matahari mulai tenggelam ketika langkahku melewati deretan ruko di pusat kota. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan yang pulang bekerja. Di depan salah satu toko yang sudah tutup, pandanganku tertuju pada sesosok wanita tua yang sedang berbaring di atas beberapa lembar karung bekas. Di sampingnya terdapat tas kecil yang tampak lusuh. Awalnya aku hanya melihat sekilas. Namun entah mengapa, ada sesuatu pada sosok itu yang membuat kakiku berhenti melangkah. Aku memperhatikan wajahnya dari kejauhan. Rambutnya yang mulai memutih, cara ia memeluk tas kecilnya, dan sandal usang yang dikenakannya terasa begitu akrab. Dadaku mendadak sesak.
Aku melangkah semakin dekat. Saat wajah wanita itu terlihat jelas di bawah cahaya lampu jalan, seluruh tubuhku seperti kehilangan tenaga. Itu adalah ibuku. Karung bekas yang menjadi alas tidurnya langsung mengingatkanku pada semua perjuangan ayah selama puluhan tahun agar keluarganya tidak pernah merasakan hidup di jalanan. Kini, hanya 4 bulan setelah ayah meninggal, wanita yang paling beliau cintai justru terbaring di emperan toko seperti seseorang yang tidak memiliki siapa-siapa. Aku menjatuhkan tas oleh-oleh yang sejak tadi kubawa. Tanpa memedulikan orang-orang di sekitar, aku langsung berlutut dan memeluk tubuh Miranda seerat mungkin. Tubuhnya terasa lebih kurus daripada beberapa hari sebelumnya. Bajunya kusut. Wajahnya pucat. Matanya sembab akibat terlalu banyak menangis. Begitu menyadari bahwa orang yang memeluknya adalah aku, ia perlahan membuka mata. Sesaat ia hanya menatap wajahku tanpa suara. Kemudian air mata mengalir begitu deras dari kedua matanya. Aku menangis tanpa mampu mengendalikan diri. Tidak ada kata yang sanggup menggambarkan rasa hancur melihat ibuku berada dalam keadaan seperti itu. Berkali-kali aku meminta maaf karena telah meninggalkannya. Aku merasa telah gagal menjaga amanah terakhir ayah. Seandainya saja aku menolak tugas dinas itu, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Miranda mengusap pipiku dengan tangan yang dingin. Gerakannya sangat pelan, seolah ia masih berusaha menghiburku meskipun dirinya sendiri sedang terluka. Setelah beberapa saat menenangkan napasnya, akhirnya ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh dunia di sekelilingku terasa runtuh. Aku diusir suamimu. Kalimat itu terdengar lirih, tetapi menghantam hatiku jauh lebih keras daripada teriakan apapun. Aku menatap wajah ibu dengan mata membelalak. Perlahan-lahan beliau menceritakan semua yang terjadi selama aku berada di luar kota. Tentang perubahan sikap Eza, bentakan demi bentakan yang harus ditahannya, percakapan mengenai penjualan rumah yang tidak sengaja didengarnya, hingga hari ketika ia dipaksa keluar dari rumah hanya dengan membawa tas kecil dan uang Rp500.000. Setiap kalimat yang keluar dari mulut ibu terasa seperti pisau yang mengiris dadaku sedikit demi sedikit. Rumah peninggalan ayah ternyata benar-benar telah dijual tanpa sepengetahuanku. Amanah yang selama ini kujaga justru dihancurkan oleh orang yang paling kupercaya. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Kepalaku dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana mungkin Eza bisa menjual rumah yang bukan miliknya? Bagaimana ia mengurus semua dokumen tanpa sepengetahuanku? Mengapa ia tega memperlakukan seorang wanita tua seperti itu hanya demi harta? Semakin kupikirkan, semakin jelas bahwa semua ini bukan tindakan spontan. Semuanya tampak terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang selama ini disembunyikan Eza dariku. Malam itu, setelah membawa Miranda ke sebuah penginapan sederhana untuk beristirahat, aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Aku tidak lagi melihat Eza sebagai suami yang pernah kujanjikan hidup bersama. Mulai saat itu, aku memutuskan satu hal di dalam hati. Aku tidak akan lagi mempercayai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sebelum mengambil langkah apapun, aku harus menemukan seluruh bukti yang selama ini disembunyikannya, karena aku yakin pengkhianatan sebesar ini tidak mungkin hanya berhenti pada penjualan rumah peninggalan ayah. Keputusan itu terus berputar di dalam kepalaku sepanjang malam. Aku sadar, jika bertindak hanya dengan emosi, Eza akan dengan mudah memutarbalikkan keadaan. Ia sudah berhasil menipuku selama berbulan-bulan dengan wajah yang penuh kepura-puraan. Kali ini, aku tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Aku harus melawannya dengan fakta, bukan amarah. Pagi harinya, setelah memastikan kondisi Miranda sedikit membaik, aku menghubungi sahabat lamaku, Rani. Kami bersahabat sejak duduk di bangku kuliah. Selama bertahun-tahun, Rani selalu menjadi tempatku berbagi cerita. Kini ia bekerja sebagai auditor internal di sebuah perusahaan swasta dan dikenal sebagai pribadi yang teliti. Aku tidak menceritakan semuanya melalui telepon. Aku hanya meminta bantuannya karena sedang menghadapi masalah besar.
Begitu bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi, air mataku kembali jatuh. Rani yang melihat wajahku langsung tahu bahwa persoalan yang kuhadapi bukan sesuatu yang sederhana. Dengan suara bergetar, aku menceritakan seluruh kejadian sejak keberangkatanku keluar kota hingga menemukan ibuku tidur di atas karung bekas di depan sebuah toko. Tidak ada satu bagian pun yang kusembunyikan. Rani terdiam cukup lama. Wajahnya berubah tegang. Aku kenal kamu sudah bertahun-tahun, Sanum. Kalau semua yang kamu ceritakan benar, ini bukan cuma masalah rumah tangga. Ini sudah masuk ranah hukum. Aku mengangguk pelan. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Tanpa berpikir panjang, Rani menawarkan agar Miranda tinggal sementara di rumahnya. Rumah Rani memang cukup luas karena kedua orang tuanya telah pindah ke kampung halaman. Ia hanya tinggal bersama adiknya yang masih kuliah. Menurutnya, lingkungan rumahnya jauh lebih aman dibandingkan penginapan sederhana tempat kami menginap semalam. Awalnya Miranda menolak karena tidak ingin merepotkan orang lain. Namun setelah diyakinkan berkali-kali, akhirnya beliau bersedia. Melihat ibuku mendapatkan tempat yang lebih layak membuat beban di dadaku sedikit berkurang. Setidaknya untuk sementara waktu, aku tidak perlu lagi khawatir memikirkan keselamatan beliau. Setelah memastikan Miranda beristirahat, aku mulai menyusun langkah berikutnya. Hal pertama yang harus kulakukan adalah mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan rumah peninggalan ayah. Aku teringat masih memiliki salinan surat wasiat ayah, fotokopi sertifikat rumah, dokumen pajak bumi dan bangunan, serta beberapa berkas yang pernah disimpan di laci kantor karena ayah selalu berpesan agar aku mempunyai cadangan jika dokumen asli hilang. Sore itu, aku kembali ke rumah yang kini secara hukum telah berpindah tangan. Beruntung, pembeli baru belum benar-benar menempati rumah tersebut karena masih melakukan renovasi kecil. Aku datang dengan alasan mengambil barang-barang pribadi yang tertinggal. Eza terlihat santai melihat kedatanganku. Ia bahkan menyambutku dengan senyum yang kini terasa begitu palsu. Akhirnya pulang juga. Aku memaksakan senyum balasan. Iya, aku cuma mau ambil beberapa berkas kantor. Eza mengangguk tanpa curiga. Barangkali ia mengira aku sudah menerima semua kebohongannya. Saat memasuki ruang kerja ayah, dadaku kembali sesak. Ruangan itu kini tampak kosong. Lemari kayu yang dulu dipenuhi map dan dokumen telah berantakan. Beberapa laci bahkan dibiarkan terbuka. Namun, aku masih berhasil menemukan beberapa salinan dokumen yang tidak sempat dibawanya. Aku memotret setiap lembar yang menurutku penting menggunakan ponsel secara diam-diam. Sebelum keluar ruangan, mataku tertuju pada mesin penghancur kertas kecil di sudut meja. Di dalam tempat penampungannya masih terdapat sobekan-sobekan dokumen yang belum sepenuhnya hancur. Entah mengapa, aku memasukkan sisa-sisa potongan itu ke dalam kantong plastik. Perasaanku mengatakan benda itu mungkin akan berguna. Malam harinya, aku dan Rani menyusun kembali potongan-potongan kertas tersebut seperti menyusun teka-teki. Pekerjaan itu memakan waktu berjam-jam. Sedikit demi sedikit, beberapa bagian tulisan mulai terbaca. Di antara sobekan itu terdapat salinan formulir yang memuat tanda tanganku. Aku langsung membeku. Sekilas memang terlihat seperti tanda tanganku sendiri. Namun setelah kuperhatikan lebih teliti, bentuk beberapa huruf tampak berbeda. Garis lengkung pada huruf S terlalu kaku. Sementara goresan akhir namaku sedikit lebih panjang daripada biasanya. Itu bukan tanda tanganmu, ujar Rani mantap. Aku mengangguk. Itu dipalsukan. Penemuan tersebut menjadi titik balik yang sangat penting. Berarti dugaan kami benar. Rumah itu tidak dijual melalui persetujuanku. Seseorang telah menggunakan tanda tangan palsu untuk melengkapi dokumen transaksi. Keesokan harinya, Rani memanfaatkan keahliannya sebagai auditor untuk membantu menelusuri pola pengeluaran Eza. Ia memiliki beberapa rekan yang bekerja di dunia perbankan dan otomotif. Meski mereka tetap menjaga batasan hukum,
Informasi yang tersedia dari berbagai sumber terbuka mulai memperlihatkan pola yang mencurigakan. Dalam waktu kurang dari seminggu setelah rumah terjual, Eza membeli sebuah mobil sport mewah berwarna hitam secara tunai. Nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Tidak berhenti di situ, ia juga membeli jam tangan bermerek, beberapa perhiasan mahal, serta rutin menghabiskan uang di restoran dan hotel berbintang. Semua transaksi itu terjadi hanya beberapa hari setelah uang hasil penjualan rumah cair. Aku menggenggam erat laporan yang disusun Rani. Tanganku gemetar. Selama ini Eza selalu mengatakan kondisi keuangannya biasa-biasa saja. Ia bahkan pernah menolak membeli sofa baru dengan alasan ingin berhemat. Ternyata semua itu hanyalah sandiwara. Pukulan berikutnya datang ketika Rani berhasil menemukan foto-foto yang diunggah seseorang di media sosial. Dalam beberapa unggahan yang dipasang di akun terbuka, terlihat Eza sedang makan malam romantis bersama seorang perempuan muda yang sama sekali tidak kukenal. Mereka tampak menaiki mobil baru yang sama dengan kendaraan yang baru saja dibeli Eza. Perempuan itu mengenakan tas bermerek yang harganya puluhan juta rupiah. Di foto lain, mereka sedang berlibur di sebuah resor mewah. Tanggal unggahan itu membuatku semakin sesak. Semua terjadi ketika aku sedang berada di luar kota menyelesaikan tugas kantor. Rasa kecewa yang selama ini kupendam berubah menjadi kemarahan yang dingin. Bukan hanya karena rumah ayah dijual. Bukan hanya karena ibuku diusir. Melainkan karena ternyata semua pengorbananku selama ini digunakan untuk membiayai kehidupan mewah seorang pria yang bahkan telah memiliki wanita lain. Namun aku terus mengingatkan diriku sendiri agar tidak gegabah. Masih ada langkah yang harus kulakukan. Dengan seluruh dokumen yang telah terkumpul, aku membuat janji bertemu seorang pengacara bernama Bima Prasetyo yang direkomendasikan oleh Rani. Selama hampir 2 jam, beliau memeriksa satu persatu dokumen yang kubawa, mulai dari surat wasiat ayah, salinan sertifikat, bukti dugaan pemalsuan tanda tangan, hingga kronologi pengusiran Miranda. Sesekali beliau memberi catatan pada beberapa halaman. Wajahnya terlihat serius. Setelah selesai membaca, beliau menyandarkan tubuh di kursi. Kasus ini memang tidak sederhana. Jantungku berdegup semakin cepat. Tapi, beliau menatapku. Masih ada peluang. Aku menahan napas. Kalau benar tanda tangan ini dipalsukan dan transaksi dilakukan tanpa persetujuan pemilik sah, ada dugaan kuat telah terjadi penipuan, pemalsuan dokumen, dan perbuatan melawan hukum. Itu bisa menjadi dasar untuk menggugat keabsahan transaksi penjualan rumah. Air mataku hampir jatuh. Untuk pertama kalinya sejak menemukan ibuku di jalanan, aku melihat secercah harapan. Pengacara itu kemudian menyarankan agar aku tidak langsung menghadapi Eza. Biarkan dia merasa semuanya aman. Orang yang merasa menang biasanya akan lebih ceroboh. Aku memahami maksudnya. Sejak hari itu, aku sengaja bersikap seolah-olah masih mempercayai cerita Eza. Aku bahkan beberapa kali menghubunginya melalui telepon dengan nada yang tenang. Ketika ia berkata sedang mengurus pembelian rumah baru, aku pura-pura mengangguk dan tidak banyak bertanya. Sikapku membuatnya semakin percaya diri. Ia mulai semakin sering memamerkan kehidupan barunya. Beberapa kali ia mengunggah foto sedang mengendarai mobil mewah. Ia juga mulai mengenakan pakaian bermerek yang sebelumnya tidak pernah mampu dibelinya. Bahkan dalam salah satu percakapan, ia berkata dengan nada tinggi bahwa hidupnya akhirnya berubah menjadi jauh lebih baik. Kesombongannya justru semakin membuka peluang bagiku mengumpulkan bukti tambahan. Aku mulai menyimpan setiap tangkapan layar unggahan media sosialnya, mencatat setiap tanggal transaksi yang berhasil diketahui, dan merekam beberapa percakapan telepon yang menunjukkan inkonsistensi keterangannya. Semua kususun dalam urutan yang rapi bersama dokumen-dokumen lain. Setelah hampir 2 minggu bekerja tanpa mengenal lelah, sebuah map tebal akhirnya memenuhi meja kerja di rumah Rani. Di dalamnya terdapat salinan surat wasiat ayah, bukti dugaan pemalsuan tanda tangan, kronologi pengusiran Miranda, foto-foto gaya hidup mewah Eza,
catatan transaksi yang mencurigakan, serta berbagai dokumen pendukung lain yang saling berkaitan. Aku memandangi map itu cukup lama. Setiap lembar di dalamnya seolah menjadi saksi bahwa kebohongan sebesar apapun pada akhirnya selalu meninggalkan jejak. Pagi berikutnya, dengan langkah yang jauh lebih mantap daripada sebelumnya, aku mengenakan pakaian kerja berwarna gelap dan membawa map tersebut ke kantor pihak berwenang bersama pengacaraku. Tidak ada lagi keraguan di dalam hati. Setelah seluruh bukti diverifikasi dan dilengkapi dengan laporan resmi, aku menarik napas panjang, lalu menyerahkan seluruh dokumen itu kepada petugas yang menerima laporanku, menandai dimulainya pertarungan untuk merebut kembali kehormatan keluargaku dan keadilan atas pengkhianatan yang telah menghancurkan hidup kami. Sejak hari itu, semuanya bergerak tanpa sepengetahuan Eza. Bersama pengacaraku, aku sepakat untuk tidak memberi isyarat sedikit pun bahwa proses hukum telah dimulai. Aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa, bahkan sesekali masih membalas pesan singkatnya agar ia tetap merasa berada dalam kendali. Semakin ia yakin bahwa aku tidak mengetahui apapun, semakin besar peluangnya melakukan kesalahan berikutnya. Beberapa hari pertama berjalan begitu tenang hingga hampir membuatku mengira tidak ada perkembangan. Namun, di balik ketenangan itu, berbagai instansi mulai bekerja. Laporan yang kami ajukan dipelajari satu persatu. Dokumen kepemilikan rumah dibandingkan dengan surat transaksi. Dugaan pemalsuan tanda tangan mulai diperiksa oleh pihak yang berwenang. Setiap bukti yang kukumpulkan bersama Rani ternyata saling menguatkan. Potongan-potongan kejadian yang semula terlihat terpisah perlahan membentuk gambaran utuh mengenai apa yang sebenarnya dilakukan Eza sejak lama. Sementara itu, Eza masih menikmati kehidupan barunya. Ia tampak semakin percaya diri mengendarai mobil mewah hasil penjualan rumah ayahku. Ia beberapa kali mengunggah foto sedang makan di restoran mahal, mengenakan jam tangan baru, dan memperlihatkan gaya hidup yang jauh berbeda dibandingkan saat masih tinggal bersamaku. Melihat semua itu memang masih membuat dadaku sesak, tetapi rasa sakit itu kini berubah menjadi tekad. Aku tidak lagi menangisi pengkhianatan tersebut. Aku hanya menunggu waktu ketika semua kepalsuan itu runtuh dengan sendirinya. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Suatu pagi, Eza menerima surat panggilan resmi untuk memberikan keterangan terkait laporan yang sedang diproses. Dari informasi yang kemudian kudapat melalui pengacara, awalnya Eza menganggap pemanggilan itu hanya formalitas. Ia bahkan datang dengan sikap santai, merasa semua dokumen yang telah disiapkannya cukup untuk melindungi dirinya. Namun, keyakinan itu mulai goyah ketika penyidik memperlihatkan beberapa salinan dokumen yang tidak pernah ia duga masih tersimpan. Pertanyaan demi pertanyaan mulai mengarah pada asal-usul tanda tangan, proses penjualan rumah, hingga keberadaan pemilik sah saat transaksi dilakukan. Untuk pertama kalinya, Eza tidak mampu menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Di sisi lain, pembeli rumah juga mulai dipanggil untuk dimintai keterangan. Pria yang membeli rumah warisan ayahku ternyata benar-benar tidak mengetahui bahwa transaksi tersebut bermasalah. Ia membeli rumah itu melalui jalur yang menurutnya resmi, lengkap dengan dokumen yang terlihat sah. Ketika mengetahui ada dugaan pemalsuan dan penipuan, ia langsung terkejut. Selama ini ia mengira seluruh proses telah mendapat persetujuan dariku sebagai pemilik rumah. Kesaksiannya justru semakin memperkuat bahwa ada pihak yang sengaja memanipulasi dokumen untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pemeriksaan kemudian berkembang ke aliran dana hasil penjualan rumah. Rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi mulai ditelusuri. Dari sana, satu demi satu fakta baru muncul. Uang hasil penjualan rumah ternyata tidak pernah digunakan untuk membeli rumah baru seperti yang selama ini dikatakan Eza kepadaku. Sebagian besar dana justru berpindah ke berbagai rekening lain dalam waktu singkat. Ada pembayaran untuk pembelian mobil mewah, transfer ke beberapa toko barang bermerek, pembayaran hotel berbintang, hingga pengeluaran dalam jumlah besar yang sama sekali tidak berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga. Semua data itu dicetak menjadi laporan yang tebal. Ketika pengacaraku memperlihatkan salinannya kepadaku,
Aku hanya mampu memejamkan mata. Setiap angka di atas kertas seolah menjadi bukti bahwa rumah yang dibangun ayah dengan kerja keras puluhan tahun telah diubah menjadi alat pemuas keserakahan seseorang yang pernah kupanggil suami. Belum berhenti sampai di situ, pemeriksaan terhadap dokumen juga menghasilkan temuan yang semakin mengejutkan. Ahli pemeriksa tulisan menyatakan terdapat indikasi kuat bahwa tanda tangan pada beberapa berkas transaksi bukan berasal dariku. Bentuk tekanan pena, arah goresan, hingga pola penulisan namaku memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan tanda tangan asli. Kesimpulan tersebut menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat dugaan adanya pemalsuan dokumen. Berita mengenai proses hukum itu akhirnya mulai menyebar. Meskipun identitas lengkap para pihak belum dipublikasikan, kabar mengenai dugaan penjualan rumah warisan dengan dokumen palsu perlahan menjadi perbincangan. Orang-orang yang mengenal Eza mulai mempertanyakan perubahan gaya hidupnya yang terlalu mendadak. Beberapa rekan kerjanya mulai menghubungkan semua itu dengan mobil baru dan berbagai kemewahan yang selama ini ia pamerkan. Dampaknya datang lebih cepat daripada yang kuduga. Wanita yang selama ini menemaninya menikmati hasil penjualan rumah mulai menjauh. Dari informasi yang diperoleh Rani melalui media sosial, perempuan itu menghapus seluruh foto kebersamaan mereka. Tidak lama kemudian, ia benar-benar menghilang dari kehidupan Eza. Rupanya, setelah mengetahui bahwa mobil, hadiah mahal, dan berbagai fasilitas yang diterimanya berasal dari hasil transaksi yang sedang dipersoalkan, ia memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang selama ini menjadi teman menikmati kemewahan ternyata menjadi orang pertama yang meninggalkannya ketika masalah datang. Ironisnya, Eza yang dulu begitu percaya diri mulai kehilangan pijakan. Tekanan demi tekanan terus berdatangan. Perusahaannya memanggilnya untuk memberikan klarifikasi setelah kabar mengenai kasus tersebut sampai ke lingkungan kerja. Jabatan yang selama ini dibanggakan mulai dipertanyakan karena dianggap berpotensi mencoreng nama baik perusahaan. Setelah melalui proses internal, akhirnya perusahaan memutuskan mengakhiri hubungan kerja dengannya. Alasan yang diberikan berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik dan hilangnya kepercayaan. Dalam hitungan minggu, hidup yang semula terlihat sempurna mulai runtuh sedikit demi sedikit. Mobil mewah yang selalu dipamerkan kini lebih sering terparkir tanpa digunakan. Orang-orang yang dulu mengelilinginya perlahan menghilang. Telepon yang dahulu ramai kini lebih sering berisi panggilan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan proses hukum. Aku menyaksikan semua itu tanpa sedikit pun merasa puas. Yang kurasakan justru kelegaan karena akhirnya kebenaran mulai menemukan jalannya. Di tengah proses tersebut, aku mengambil keputusan yang sebenarnya sudah kupikirkan sejak menemukan ibu tidur di emperan toko. Aku mengajukan gugatan cerai. Tidak ada lagi alasan mempertahankan rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan. Bagiku, hubungan suami istri tidak hanya membutuhkan cinta, tetapi juga kejujuran dan rasa hormat. Ketika seseorang sanggup mengusir ibu mertuanya yang sudah lanjut usia, menjual rumah peninggalan ayah istrinya, memalsukan dokumen, lalu menggunakan hasilnya untuk membiayai wanita lain, maka tidak ada lagi fondasi yang dapat dipertahankan. Berkas gugatan itu resmi didaftarkan melalui pengacaraku. Saat menerima salinannya, aku merasa beban besar yang selama ini menekan dadaku mulai terangkat sedikit demi sedikit. Persidangan pun dimulai. Hari pertama sidang menjadi salah satu hari paling berat dalam hidupku. Aku kembali harus melihat wajah Eza dari jarak yang begitu dekat. Bedanya, kini tidak ada lagi rasa cinta yang tersisa. Yang kulihat hanyalah seorang asing yang pernah menghancurkan hidup keluargaku. Miranda duduk di sampingku dengan wajah pucat. Selama beberapa kali persidangan sebelumnya, beliau selalu merasa takut memberikan kesaksian. Aku memahami alasannya. Pengalaman diusir dari rumah membuatnya masih menyimpan trauma yang begitu dalam. Namun kali ini beliau menggenggam tanganku dengan lebih mantap. Ketika tiba gilirannya memberikan keterangan, Miranda berjalan perlahan menuju tempat saksi. Ruangan persidangan mendadak sunyi. Dengan suara yang sesekali bergetar, beliau menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya.
Mulai dari perubahan sikap Eza setelah aku pergi dinas, bentakan-bentakan yang diterimanya setiap hari, percakapan mengenai penjualan rumah yang tidak sengaja didengarnya, hingga saat dirinya dipaksa keluar rumah hanya dengan membawa tas kecil dan uang Rp500.000. Beberapa orang di ruang sidang tampak menundukkan kepala mendengar kesaksian tersebut. Aku sendiri tidak mampu menahan air mata. Bukan karena sedih semata, tetapi karena melihat ibuku akhirnya memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran yang selama ini dipendamnya. Ketika tiba giliran Eza memberikan tanggapan, sikapnya sudah jauh berbeda dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Wajah yang dulu selalu penuh keyakinan kini terlihat kusut. Bahunya tidak lagi tegak. Sorot matanya kehilangan kesombongan yang dulu begitu jelas. Di hadapan majelis hakim, ia beberapa kali berusaha menyampaikan penyesalan. Ia mengaku hilaf, mengaku tertekan oleh masalah keuangan, dan memohon agar aku memaafkannya. Ia bahkan mengatakan masih ingin memperbaiki rumah tangga kami. Namun semua kata-kata itu terdengar terlambat. Aku hanya memandangnya dengan tenang. Di dalam hatiku, kepercayaan telah hancur jauh sebelum persidangan dimulai. Tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki sesuatu yang sejak awal dibangun dengan tipu daya. Permintaan maaf tidak akan menghapus malam ketika ibuku tidur beralaskan karung di depan toko. Penyesalan juga tidak akan mengembalikan rasa aman yang direnggut dari keluargaku. Persidangan berlanjut hingga seluruh bukti, saksi, dan keterangan selesai diperiksa. Berkas-berkas ditata kembali di atas meja majelis hakim. Suasana ruang sidang menjadi semakin hening. Semua orang yang hadir memahami bahwa proses pembuktian telah mencapai akhirnya. Setelah memastikan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan oleh para pihak, Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan selesai dan mengumumkan bahwa putusan akan dibacakan pada sidang berikutnya. Aku menarik napas panjang sambil menggenggam tangan Miranda. Di hadapan kami, majelis hakim mulai membuka berkas putusan, bersiap membacakan keputusan yang akan menentukan akhir dari seluruh pengkhianatan yang telah mengubah hidup kami. Suasana ruang sidang begitu hening hingga suara lembaran kertas yang dibalik terdengar jelas. Tidak ada lagi bisikan para pengunjung. Semua mata tertuju kepada majelis hakim. Jantungku berdetak begitu cepat. Berbulan-bulan perjuangan, air mata, dan rasa sakit akhirnya akan menemukan jawabannya hari itu. Aku melirik ke arah Eza yang duduk beberapa meter dariku. Wajahnya tampak jauh berbeda dibandingkan pria yang dulu berdiri gagah di sampingku saat mengucapkan janji pernikahan. Pakaiannya masih rapi, tetapi sorot matanya kosong. Tidak ada lagi kesombongan yang selama ini selalu ia tunjukkan. Pria yang pernah begitu yakin telah memenangkan segalanya kini hanya duduk menundukkan kepala sambil menggenggam kedua tangannya dengan gelisah. Majelis hakim mulai membacakan seluruh pertimbangan hukum secara rinci. Satu persatu bukti yang telah diajukan selama persidangan disebutkan kembali. Surat wasiat ayahku, hasil pemeriksaan ahli terhadap tanda tangan yang dipalsukan, laporan aliran dana hasil penjualan rumah, kesaksian Miranda, hingga berbagai dokumen pendukung yang telah kami kumpulkan menjadi dasar dalam menyusun putusan. Setiap kalimat yang dibacakan membuatku kembali mengingat perjalanan panjang sejak malam ketika aku menemukan ibuku tidur di atas karung bekas di depan sebuah toko. Aku sempat menundukkan kepala saat nama ayah disebut sebagai pemilik awal rumah tersebut. Ingatanku kembali pada hari ketika beliau menuliskan pesan terakhir agar aku menjaga Miranda apapun yang terjadi. Selama beberapa detik, aku merasa seolah ayah sedang berdiri di sampingku, menyaksikan perjuangan yang selama ini kulakukan untuk memenuhi amanahnya. Setelah membacakan seluruh pertimbangan, Ketua Majelis akhirnya sampai pada bagian yang paling menentukan. Berdasarkan fakta persidangan, bukti tertulis, keterangan para saksi, dan hasil pemeriksaan ahli, Majelis menyatakan bahwa tindakan Eza terbukti mengandung unsur penipuan, pemalsuan dokumen, serta perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik sah rumah warisan tersebut. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Air mataku langsung mengalir. Bukan karena aku merasa menang.
melainkan karena akhirnya kebenaran mendapatkan tempat yang layak di hadapan hukum. Majelis kemudian melanjutkan putusan mengenai rumah peninggalan ayahku. Karena transaksi dilakukan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah dan persetujuan yang diperoleh melalui pemalsuan, maka penjualan tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana mestinya. Setelah melalui proses penyelesaian terhadap seluruh pihak yang berkaitan, hak kepemilikanku atas rumah dipulihkan sesuai ketentuan yang berlaku. Aku memejamkan mata. Rumah itu akhirnya kembali. Bukan karena nilainya, bukan karena kemewahannya, melainkan karena di dalam rumah itulah terdapat seluruh kenangan tentang ayah dan masa kecilku. Pembeli rumah yang sejak awal juga menjadi korban tipu daya menerima putusan tersebut dengan lapang dada setelah memperoleh penyelesaian sesuai mekanisme hukum. Sejak awal ia memang tidak mengetahui adanya pemalsuan dokumen. Karena itulah, aku tidak pernah menyimpan kebencian kepadanya. Kami sama-sama menjadi korban dari keserakahan orang yang sama. Putusan berikutnya menyatakan bahwa Eza harus mempertanggungjawabkan seluruh akibat hukum dari perbuatannya. Berbagai aset yang dibelinya menggunakan hasil penjualan rumah menjadi bagian dari proses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Mobil mewah yang selama ini menjadi lambang kesombongannya tidak lagi menjadi miliknya. Barang-barang mahal yang dibelinya dengan uang hasil penjualan rumah juga tidak mampu menyelamatkannya dari kenyataan. Aku memperhatikan wajah Eza. Ia tetap menunduk. Sesekali bahunya tampak bergetar. Namun, rasa iba yang dulu mungkin masih tersisa di dalam hatiku kini telah hilang. Yang kulihat bukan lagi seorang suami yang sedang mengalami kesulitan, melainkan seseorang yang sejak awal memilih mengkhianati kepercayaan keluargaku demi memenuhi ambisinya sendiri. Majelis kemudian membacakan putusan mengenai gugatan perceraian yang kuajukan. Permohonanku dikabulkan. Pernikahan yang dahulu kubangun dengan penuh harapan kini resmi berakhir di hadapan hukum. Tidak ada rasa lega yang berlebihan. Tidak ada keinginan merayakan berakhirnya hubungan itu. Yang kurasakan hanyalah kesunyian yang perlahan berubah menjadi penerimaan. Aku sadar bahwa mempertahankan hubungan yang telah kehilangan kejujuran hanya akan memperpanjang penderitaan. Melepaskan bukan berarti kalah. Kadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Sidang ditutup. Orang-orang mulai meninggalkan ruang persidangan. Aku berdiri perlahan sambil menggenggam tangan Miranda. Beliau menatapku dengan mata yang masih basah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum tipis kembali terlihat di wajahnya. Senyum yang selama berbulan-bulan menghilang akibat rasa takut. Kami keluar dari gedung pengadilan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Bagiku, tidak ada lagi alasan melihat masa lalu yang telah menghancurkan hidup kami. Beberapa minggu kemudian, seluruh proses administrasi mengenai rumah akhirnya selesai. Aku kembali berdiri di depan rumah peninggalan ayah. Bangunannya masih sama, tetapi kondisinya jauh berbeda. Beberapa bagian dinding telah rusak akibat renovasi yang sempat dilakukan pembeli sebelumnya. Halaman depan juga tampak tidak terawat. Tanaman bunga kesayangan Miranda banyak yang layu. Aku mengajak ibu memasuki rumah itu untuk pertama kalinya setelah semua persoalan selesai. Kami berjalan perlahan melewati ruang tamu. Miranda mengusap kusen pintu yang dahulu dibuat sendiri oleh ayah menggunakan kayu pilihan. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata karena akhirnya beliau bisa pulang. Aku memutuskan menggunakan sebagian tabunganku untuk merenovasi rumah tersebut. Aku tidak mengubah bentuk utamanya karena setiap sudut rumah menyimpan kenangan tentang ayah. Yang kulakukan hanyalah memperbaiki bagian-bagian yang rusak, mengecat ulang dinding, mengganti atap yang bocor, serta menata kembali taman depan seperti dulu. Aku bahkan meminta tukang mempertahankan bangku kayu tua di teras rumah. Bangku itu adalah tempat favorit ayah menikmati secangkir kopi setiap pagi. Setelah renovasi selesai, rumah itu kembali terasa hidup. Halaman depan dipenuhi bunga yang ditanam bersama Miranda.
Dinding ruang keluarga dihiasi kembali dengan foto-foto lama. Foto pernikahan ayah dan ibu. Foto kelulusanku. Foto keluarga saat kami masih lengkap. Rumah itu tidak lagi sekadar bangunan. Ia kembali menjadi rumah. Pengalaman pahit yang kami alami mengubah cara pandangku terhadap hidup. Selama beberapa bulan melihat ibuku hidup tanpa tempat berteduh, aku menyadari masih banyak orang tua di luar sana yang mengalami nasib serupa. Ada yang ditelantarkan anaknya. Ada yang kehilangan tempat tinggal karena persoalan keluarga. Ada pula yang hidup sendirian tanpa memiliki siapapun. Pemikiran itu terus menggangguku. Aku merasa tidak cukup jika hanya berhasil menyelamatkan keluargaku sendiri. Dengan sebagian tabungan yang masih kumiliki, ditambah hasil penjualan beberapa aset pribadiku, aku mendirikan sebuah usaha kecil berupa rumah produksi makanan ringan rumahan. Usaha itu tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga membuka kesempatan bagi para lansia terlantar untuk tetap berkarya sesuai kemampuan mereka. Beberapa ibu lanjut usia mulai bergabung. Ada yang membantu mengupas bawang. Ada yang membuat adonan. Ada yang mengemas produk. Mereka memperoleh penghasilan yang layak sekaligus memiliki tempat untuk berkumpul dan saling menguatkan. Miranda menjadi orang yang paling bersemangat setiap pagi. Beliau sering datang lebih awal untuk menyiapkan teh bagi para pekerja. Suara tawa para lansia yang memenuhi halaman rumah perlahan menghapus kenangan pahit yang pernah terjadi di tempat itu. Melihat ibuku kembali tersenyum menjadi hadiah terbesar yang pernah kuterima. Beliau tidak lagi menangis diam-diam setiap malam. Tidak lagi terbangun karena mimpi buruk. Tidak lagi merasa takut ditinggalkan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, aku duduk bersama Miranda di bangku kayu peninggalan ayah. Angin sore bertiup pelan membawa aroma bunga melati dari taman depan. Suasana itu mengingatkanku pada masa kecil ketika kami bertiga sering menghabiskan waktu di teras rumah sambil berbincang hingga langit berubah gelap. Aku memandangi foto ayah yang tergantung di ruang tamu melalui pintu yang terbuka. Selama ini aku selalu mengira warisan terbesar yang beliau tinggalkan adalah rumah mewah ini. Aku salah. Rumah bisa dijual. Rumah bisa rusak. Rumah bahkan bisa hampir direbut orang lain. Tetapi satu hal yang tidak pernah bisa diambil siapapun adalah amanah yang beliau titipkan kepadaku. Menjaga Miranda. Itulah warisan yang sesungguhnya. Tanpa amanah itu, mungkin aku sudah menyerah ketika melihat semua yang terjadi. Tanpa pesan terakhir ayah, mungkin aku tidak akan memiliki kekuatan untuk memperjuangkan keadilan hingga akhir. Aku meraih tangan Miranda. Tangannya kini terasa jauh lebih hangat dibandingkan malam ketika kutemukan beliau tidur di atas karung bekas. Beliau menoleh kepadaku sambil tersenyum. Aku membalas senyum itu, lalu memeluknya erat di teras rumah yang akhirnya kembali menjadi milik kami. Dalam hati, aku berjanji kepada ayah bahwa selama aku masih diberi napas, tidak akan pernah kubiarkan siapapun menyakiti ibuku lagi, dan tidak akan pernah kubiarkan keluargaku kehilangan rumah, harapan, ataupun kasih sayang yang telah beliau perjuangkan sepanjang hidupnya.